Ada 7 negara yang menyampaikan bahwa bila Netanyahu berada di negara mereka, maka mereka akan segera mengirim Netanyahu ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Dan negara-negara tersebut ada di Eropa, di samping juga ada Turki. Ada Turki, kalau saya tidak salah juga ada dari Spanyol, dari Irlandia, ya, dan beberapa negara lainnya. Menjadi pertanyaan, apakah memang mungkin Netanyahu akan dikirim ke Mahkamah Kejahatan Internasional? Karena sudah dikeluarkan oleh jaksa di Mahkamah Kejahatan Internasional yang disebut sebagai arrest warrant. Rekan-rekan sekalian dan sobat, kalau kita melihat masalah ini, maka tentu kita harus paham bahwa apa yang terjadi dalam konteks internasional ini tidak bisa disamakan dalam konteks peradilan di dalam negeri. Kenapa? Kalau peradilan dalam negeri ada tersangka, katakanlah, itu bisa dipaksa untuk dihadirkan oleh kepolisian kita. Tapi kalau dalam konteks internasional, apakah Mahkamah Kejahatan Internasional punya polisi sendiri? Tidak ada. Sehingga mereka akan minta bantuan kepada negara di mana Netanyahu berada. Nah, kalau sekarang di Israel, Netanyahu tentu akan sulit karena tidak mungkin polisinya diajak kerjasama untuk mengirim Netanyahu ke Den Haag, ya, ke Mahkamah Kejahatan Internasional, karena kita tahu pastilah polisi di Israel justru akan melindungi Netanyahu. Namun apabila Netanyahu berpergian ke luar negeri dan ke negara-negara yang sudah menyatakan diri untuk akan segera mengirim Netanyahu, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi karena apa? Mereka sudah berkomitmen dan mereka adalah anggota dari Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Kejahatan Internasional. Memang kalau di Israel sendiri bisa nggak terjadi? Bisa, tapi Netanyahu harus sudah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, ya, seperti misalnya kita lihat Duterte yang dari Filipina, ya, karena sudah tidak lagi menjadi presiden, ya, beliau bisa dikirim ke Den Haag. Dan biasanya kalau di negara tersebut pemerintahnya adalah pemerintahan oposisi. Sehingga mereka dengan sukarela mengirim orang yang diminta oleh Mahkamah Kejahatan Internasional. Jadi kembali ke Netanyahu, memang ini walaupun sudah ada pernyataan, tapi akan sulit, ya. Apalagi kalau misalnya Amerika Serikat mau melindungi Perdana Menteri Netanyahu. Dan langkah-langkah seperti itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Misalnya para prosecutors atau jaksa yang ada di Mahkamah Kejahatan Internasional dimasukkan dalam blacklistnya Amerika, tidak boleh datang ke Amerika Serikat. Ya, hal-hal yang seperti itu. Kembali, mungkin akan sulit kalau pada saat sekarang ini Netanyahu akan dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Bagi Netanyahu tentu ketika dia akan berpergian ke luar negeri, dia harus memastikan bahwa dia berpergian ke negara yang tidak mempunyai komitmen untuk membawa dia ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Demikian point of view saya, sehat selalu.